Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat hari Minggu, mari kita siapkan hati kita akan memuji dan menyembah Dia. Sebab hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan. Mari kita berikan kemuliaan hanya bagi Dia. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan, Raja segala raja, yang tunggal dan maha kudus, yang lahir dan dikorbankan. Dia setia sampai akhirnya, membuktikan kasih-Nya. Kau besar ku kagumi, Yesus. Kau ajaib dan ku sembah, Yesus Kristus Tuhan, Allah Maha Tinggi, Raja mulia kekal selamanya. Yesus Kristus Tuhan, Kau layak dipuji, Raja damai berkuasa selamanya. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan, Raja segala raja, yang tunggal dan maha kudus, yang lahir dan dikorbankan. Dia setia sampai akhirnya, membuktikan kasih-Nya. Kau besar ku kagumi, Yesus. Kau ajaib dan ku sembah, Yesus Kristus Tuhan, Allah Maha Tinggi, Raja mulia kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan, Kau layak dipuji, Raja damai berkuasa selamanya. Dia telah bangkit, hai maut, di mana kuasa sengatmu? Dia memerintah, dalam kasih-Nya sempurna selamanya. Oh, Dia telah bangkit, hai maut, di mana kuasa sengatmu? Dia memerintah, dalam kasih-Nya sempurna selamanya, sempurna selamanya. Oh, Yesus Kristus Tuhan, Allah Maha Tinggi, Raja mulia kekal selamanya. Yesus Kristus Tuhan, Kau layak dipuji, Raja damai berkuasa selamanya. Yesus Kristus Tuhan, Allah Maha Tinggi, Raja mulia kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan, Kau layak dipuji, Raja damai berkuasa selamanya.
Yesus Kristus Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Kami muliakan Engkau ya Allah kami. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami muliakan. Lord of all the earth and all of heaven, come and see your face. Worship you with all I have within me, humbled by your grace. Every heart, every nation, every tribe or creation will bow before your presence and sing. You are high and lifted up. You are high and lifted up. And my soul sing hallelujah to the Lamb of God. Lord of
You are high and lifted up, and my soul sing hallelujah, 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 and my soul sing hallelujah. Majesty, 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 Jesus, Lamb of God. Majesty, 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 holy are you, Lord. Majesty, 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 Jesus, Lamb of God. Majesty, majesty, holy are you, Lord. Majesty, 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 Jesus, Lamb of God. Majesty, majesty, holy are you, Lord. Majesty, 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 Jesus, Lamb of God. Majesty, majesty, holy are you, Lord. You are high and lifted up. You are high and lifted up, and my soul sing hallelujah, and my soul sing hallelujah, and my soul sing hallelujah to the Lamb of God. Kemuliaan, kehormatan hanya bagi Engkau, Allah yang berkuasa, yang bertahta dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biar surga bumi sujud menyembah Engkau. And my soul sing hallelujah, and my soul sing hallelujah, and my soul sing
pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau, Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan ucapan syukur kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini kita kembali sama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara online kita berkumpul bersama, tetapi saya percaya ini tidak mengurangi kehikmatan dari ibadah kita bersama-sama. Dan tadi kita sama-sama sudah memuji Tuhan, menyembah Dia, kita sudah menyanyikan lagu pujian kita kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan saya ambil dari kitab Kolose. Kolose pasal 1 ayat 13-23. Firman Tuhan berkata demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu, itulah firman Tuhan yang kita baca, dan saya percaya firman Tuhan ini adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita yang akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dari teks firman Tuhan yang kita baca tadi, kita bisa melihat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ya. Dan tentu saja apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose juga bisa berlaku untuk seluruh jemaat sampai sekarang ini. Ya, kita yang hidup di abad 21 sekarang ini, firman Tuhan ini masih relevan bagi kita. Nah, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose? Setelah dia mengucapkan doa untuk jemaat di Kolose, dan di dalam doanya itu dia mengatakan, dia meminta supaya jemaat di Kolose bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur kepada Allah, kenapa? Karena seperti yang kita baca tadi, bahwa Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, perhatikan di sini bahwa Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa Allah telah memindahkan kita dari kuasa kegelapan kepada kerajaan terang. Bukan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah bahwa Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita kemana? Ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Bukan, dia tidak menyebutkan kerajaan terang. Memang betul kerajaan Kristus adalah kerajaan terang. Tapi dia memakai istilah kerajaan anaknya yang kekasih.
Karena Rasul Paulus di sini mau mengalihkan perhatian kita kepada Kristus. Dia kemudian mau berbicara tentang Kristus, tentang keutamaan Kristus. Saudara, iblis itu adalah penipu, ya. Dia sebenarnya adalah kegelapan memang. Kalau kita dikatakan bahwa kita ada dalam kuasa kegelapan, itu adalah kita ada dalam kuasa iblis. Dan dia memang adalah kegelapan. Tetapi dia suka menipu. Dia menyamar sebagai malaikat terang. Pura-pura seperti malaikat terang. Kalau kita melihat kehidupan orang yang ada di dalam kuasa kegelapan, ya belum tentu bahwa orang yang ada dalam kuasa kegelapan itu hidup mereka betul-betul jahat. Ya tentu saja orang-orang yang hidup benar-benar jahat di mata semua orang, di mata orang pada umumnya, jelas dia ada dalam kehidupan di dalam kuasa kegelapan. Tetapi tidak semuanya seperti itu, orang yang hidup dalam kuasa kegelapan. Orang yang ada di bawah kerajaan iblis, yang hidup dalam kerajaan iblis, tidak selalu mereka itu hidup begitu ekstrim di dalam kejahatan. Kadang-kadang orang yang hidup di dalam kehidupan ataupun di dalam kuasa kegelapan, kuasa iblis, hidup mereka kelihatan baik. Ya. Tidak harus dia kelihatan bahwa dia itu membunuh, atau dia merampok, atau mungkin dia berzinah, atau barangkali hidupnya tidak sopan, kasar, dan seterusnya. Tetapi bisa saja orang yang hidupnya kelihatan baik. Dia mungkin tidak membunuh, dia tidak mencuri, tidak berzina, mungkin tidak minum alkohol, tidak merokok. Dia mungkin sopan dengan sesamanya, bahkan mungkin bisa melakukan hal-hal yang baik, membantu sesamanya. Ya, tapi bisa saja dia tetap ada di dalam kuasa kegelapan. Karena bagi iblis ada satu hal yang dia tidak inginkan di dalam kehidupan manusia. Yaitu dia tidak mau manusia mengutamakan Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus tadi mengatakan, kita bersyukur kepada Allah yang telah memindahkan kita dari kuasa kegelapan, kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Karena dia mau kita melihat dengan jelas. Dia mau kita masuk ke dalam perhatian yang ingin dia fokuskan adalah supaya kita berfokus sekarang kepada kerajaan anaknya, kepada Yesus Kristus. Ini yang menentukan apakah kita ada dalam kerajaan gelap atau kita ada dalam kerajaan terang. Bukan hanya persoalan kehidupan kita baik atau buruk yang dapat dilihat oleh manusia. Tetapi siapa yang menjadi fokus dari kehidupan kita? Siapa yang terutama di dalam kehidupan kita? Dan semuanya tergantung pada satu pribadi, yaitu Kristus. Bagaimana kita menempatkan Kristus? Di mana dia kita taruh? Apakah dia yang menjadi fokus dalam kehidupan kita? Apakah dia yang menjadi terutama dalam kehidupan kita? Ini satu faktor yang sangat penting. Ini faktor utama yang menentukan kehidupan kita. Ya, kenapa fokus itu begitu penting? Kenapa apa yang menjadi pusat itu begitu penting? Saudara, kalau kita melihat sistem tata surya kita saja misalnya, matahari adalah menjadi pusat dari tata surya kita. Seluruh planet-planet itu berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Kalau misalnya matahari itu digantikan dengan katakanlah planet bumi di situ, posisinya, maka tata surya kita tidak akan bisa berfungsi dengan normal seperti yang kita lihat sekarang. Pasti akan hancur, pasti semuanya akan rusak. Demikian juga kita bisa melihat dalam kehidupan kita semuanya, di dalam desain, ya. Kalau kita saudara melihat kapal laut misalnya, atau mobil, kadang-kadang kita heran misalnya kapal laut, dihantam ombak, dia miring-miring, tapi dia akhirnya akan kembali.
Saudara, itu para insinyur yang merancang kapal itu, mereka harus menentukan baik-baik titik berat dari kapal itu. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah lihat mainan yang dipakai sebagai samsat ya, yang selalu kalau kita pukul, hantam dia kiri kanan, dibanting dia akan tetap kembali berdiri. Apa yang membuat mainan itu bisa tetap berdiri, samsat itu terus kembali ke posisinya berdiri adalah dirancang dengan satu titik berat. Ada satu posisi, ada satu tempat yang punya massa yang besar, ya, punya berat yang lebih berat dibandingkan yang lain dari bagian daripada mainan itu. Dan titik berat itu sangat penting. Kalau posisinya ditukar, maka mainan samsat itu tidak bisa tetap berdiri ketika dihantam, dia akan jatuh. Dan demikian juga kehidupan kita. Kenapa penting untuk menentukan siapa yang menjadi titik berat kita, yang menjadi titik fokus kita? Karena itu yang akan menentukan apakah hidup kita akan tegak berdiri atau kita hancur. Ini seperti sebuah dasar dalam bangunan juga. Itu sangat menentukan. Ketika badai datang, banjir datang, semuanya hanya tergantung pada satu hal. Apa yang menjadi dasar kita? Siapa yang kita utamakan? Ya, dalam kehidupan kita sekarang mungkin kita menghadapi banyak problem-problem yang baru. Di dalam pandemi ini, masa pandemi kita sudah melewati beberapa waktu. Kehidupan akan terus berubah. Persoalan datang silih berganti dengan bermacam-macam bentuk. Tapi satu hal yang penting adalah siapa yang menjadi titik berat di dalam kehidupan kita. Siapa yang menjadi fokus yang kita utamakan di dalam kehidupan kita. Itu akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Apakah akan tetap berdiri atau kita akan hancur. Jadi Rasul Paulus mulai dalam ayat 13 tadi, dia mulai membawa jemaat untuk melihat kepada Yesus Kristus. Dan semua ayat yang tadi kita baca, tujuan dari Rasul Paulus adalah supaya kita melihat bahwa yang terutama, yang lebih utama dari segala sesuatu adalah Yesus Kristus. Supaya jangan kita salah. Jangan kita salah menaruh yang mana yang menjadi terutama di dalam kehidupan kita. Dan saudara, ayat selanjutnya Rasul Paulus menulis dan memberikan gambaran ataupun argumen-argumen, alasan-alasan kenapa Yesus Kristus harus menjadi yang terutama. Kita baca. Mari kita lihat siapa Yesus ini. Ya. Di ayat 18 bagian akhir, Rasul Paulus mengatakan, ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Yesus Kristus lebih utama dari segala sesuatu. Dan di sekitar ayat 18 itu, kita akan melihat siapa Yesus ini. Sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa dia adalah yang lebih utama dari segala sesuatu. Kita mulai di ayat 15. Yang pertama kita lihat di ayat 15 adalah bahwa Yesus adalah sang pewahyu. Ayat 15 mengatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus adalah gambar Allah. Ayat 19 mengatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Manusia Yesus dari Nazaret yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan juga rasul-rasul yang lain. Rasul Paulus mengatakan, Yesus dari Nazaret ini, dia adalah gambar Allah. Artinya dialah yang mewahyukan Allah, Allah yang tidak kelihatan, mewahyukan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia. Seluruh kepenuhan Allah diam di dalam manusia Yesus ini. Dialah pewahyu dari Allah. Pewahyu yang sempurna dari Allah. Ada begitu banyak
guru-guru agama. Ada begitu banyak nabi-nabi yang mengaku membawa berita dari Tuhan, yang mengaku membawa ajaran daripada Tuhan, yang mengaku membawa pesan dari Tuhan. Sebagian dari nabi-nabi itu memang diutus oleh Tuhan. Dan sebagian lagi tidak diutus oleh Tuhan, tetapi mengaku diutus oleh Tuhan. Apapun itu, dari mereka yang memang benar-benar diutus oleh Tuhan, tetapi Yesus, dia lebih utama, jauh lebih tinggi daripada mereka di dalam kapasitasnya dalam mewahyukan Allah. Kenapa? Karena nabi-nabi yang sekalipun diutus oleh Tuhan, mereka bukanlah gambar Allah. Tapi Yesus, dia adalah gambar Allah. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, barang siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Allah. Paulus mengatakan di Kolose 2 ayat 8-9, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Sekarang mungkin tidak ada orang yang mengaku nabi, mendapatkan pesan dari Tuhan untuk dinyatakannya kepada kita. Tetapi ada begitu banyak guru-guru sekarang, pengajar-pengajar yang kita bisa dapatkan kalau kita sekarang banyak tinggal di rumah dan kita mungkin menonton di media sosial, YouTube ataupun Instagram dan seterusnya. Ada begitu banyak pengajar-pengajar. Tapi Rasul Paulus mengatakan hati-hati. Siapa yang sesungguhnya adalah pewahyu dari Allah. Kita mesti pegang erat-erat bahwa dia adalah Yesus Kristus. Jangan sampai kita tertawan dengan filsafat dunia, dengan pengajar-pengajar dunia, padahal mereka tidak mengajarkan menurut Kristus. Hanya Kristuslah gambar Allah. Manusia yang dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Dan bagaimana kita bisa tahu Yesus Kristus? Siapa dia? Kita tidak pernah melihat dia secara fisik. Tentu saja bukan yang dimaksud bahwa kita untuk mengetahui kebenaran harus melihat Yesus secara fisik. Ketika kita mengatakan melihat kepada Yesus, adalah kita melihat di dalam firman-Nya. Apa yang telah ditulis tentang dia. Dan itu semuanya ada dalam Alkitab. Alkitab yang ditulis semuanya berbicara tentang Kristus. Dan khususnya dalam perjanjian baru, rasul-rasulnya menulis apa yang mereka saksikan tentang Kristus. Apa yang diajarkan oleh Kristus. Siapa Kristus itu? Diajarkan oleh rasul-rasulnya. Rasul Paulus mengatakan, Kolose 1 ayat 28, dialah yang kami beritakan. Tidak ada yang lain. Yesus itu yang menjadi fokus sentral. Karena dialah sang pewahyu. Itu yang pertama. Kenapa Yesus yang utama? Karena dialah sang pewahyu. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang kedua, Rasul Paulus mengatakan di ayat 16, karena dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Yesus adalah sang pencipta. Pencipta segala sesuatu. Berarti apa? Dia adalah yang maha kuasa. Dia menciptakan berarti dari sesuatu yang tidak ada terus menjadi ada. Dan yang dia ciptakan adalah segala sesuatu. Apapun itu. Semua ciptaan. Dia yang ciptakan. Yesus yang ciptakan. Semua yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang makhluk rohani maupun makhluk jasmani, semua itu diciptakan oleh Kristus. Dulu semuanya itu, semua ciptaan ini tidak ada. Malaikat dulu tidak ada. Iblis dulu tidak ada. Manusia dulu tidak ada. Mereka semuanya ada. Karena Yesus Kristus menciptakan. Dan berarti dia yang menciptakan, dia punya kuasa. Dia maha kuasa atas mereka. Dia punya kuasa yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Kalau dia menghendaki mereka ada, mereka ada. Kalau dia menghendaki semuanya ini hilang, lenyap, maka semuanya akan lenyap. Itu adalah kemahakuasaan
dari Sang Pencipta. Dan Yesus, dia adalah Sang Pencipta yang maha kuasa. Makanya dia harus menjadi yang terutama. Dan Pencipta bukan hanya maha kuasa, ya, tetapi Pencipta itu berhak atas ciptaannya. Dia berhak. Apa yang kita baca tadi, bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dia. Itu ada kemahakuasaan. Dan untuk dia. Itu adalah haknya atas apa yang dia ciptakan. Bahwa segala sesuatu diciptakan untuk dia. Segala sesuatu harus berfokus kepada Yesus. Semuanya ada untuk memuliakan dia, untuk meninggikan dia, untuk mengutamakan dia. Wah, ini terlalu egois mungkin. Ini bukan egois. Ini ada sesuatu yang patut. Ini ada sesuatu yang pantas, yang layak. Bagaimana kalau Bapak Ibu melihat seseorang membuat sesuatu, katakanlah dia membuat mobil atau membeli mobil, katakanlah mobil yang bagus, dan mobilnya ini yang menjadi fokus. Kalau malam ditutup, ya, kalau perlu dibakarkan obat nyamuk supaya tidak digigit nyamuk. Terus pemiliknya kasihan duduk di luar, dihantam nyamuk kiri kanan, bentol-bentol sampai pagi, tapi mobilnya aman, diselimuti dengan baik, dibakarkan obat nyamuk. Pasti kita bilang gila, itu yang kayak begitu, tidak masuk akal. Kau beli mobil, harusnya mobil itu yang melayani kamu, bukan kau yang melayani mobil. Saudara, memang yang pantas adalah bahwa segala sesuatu yang diciptakan diperuntukkan untuk Sang Pencipta. Diciptakan untuk memuliakan Sang Pencipta. Itu hal yang pantas. Dan saudara, betapa muaknya kita ketika kita melihat mungkin di dalam keluarga misalnya, seorang orang tua yang bekerja keras mungkin, ya, ayah bekerja keras mencari nafkah dan ibu banting tulang bekerja di rumah, mungkin menyediakan makanan, dan kemudian kita lihat anaknya yang tidak buat apa-apa, marah-marah kepada ibunya karena makanannya tidak enak, tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Marah-marah kepada ayahnya yang sudah bekerja keras karena dia tidak bisa mendapatkan handphone yang terbaru. Kita akan mengatakan, ini anak tidak tahu aturan, dia tidak tahu terima kasih dia. Ini kita lihat bahwa ini sesuatu yang tidak pantas. Karena kita tahu bahwa yang menciptakan sesuatu, yang menghasilkan sesuatu, dia yang berhak. Tapi berapa banyak kita di dalam kehidupan kita, kita mengeluh kepada pencipta kita. Betapa banyaknya orang-orang yang bertanya dengan tidak sopan kepada Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kenapa hidupku seperti ini? Dan mungkin kita tidak bertanya langsung kepada Tuhan. Mungkin kita tidak mengucapkan itu langsung kepada Tuhan. Tapi ketika kita bersungut-sungut dalam kehidupan kita, ketika sesuatu terjadi dan itu tidak sesuai dengan keinginan kita dan membuat kita marah, sebenarnya kita tidak tahu diri. Jadi kita harus sadar bahwa dialah, Yesus inilah Sang Pencipta. Dialah yang berkuasa di atas segala-galanya. Dan kalau dia yang berkuasa di atas segala-galanya, jangan mencari pertolongan dari tempat lain. Jangan cari pertolongan pada ilah-ilah lain kalau kita punya masalah. Kalau kita sedang dalam kesulitan dan mungkin kita tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan problem kita, jangan pergi ke ilah-ilah lain. Karena itu tidak masuk akal. Semua itu, semua makhluk, rohani maupun jasmani, itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhanlah yang maha kuasa. Ilah zaman sekarang mungkin bukan lagi roh-roh jahat.
mungkin bukan lagi patung, mungkin bukan lagi pohon ataupun gunung atau batu. Tapi ilah zaman sekarang ada begitu banyak. Uang, besi-besi yang berbentuk mobil itu. Atau bahkan ilah yang paling berbahaya bagi kita sekarang adalah diri kita sendiri. Bahwa seolah-olah segala sesuatu itu berpusat kepada kita. Bahwa kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itu adalah sebuah pemberontakan yang besar terhadap kita. Saudara, inilah ilah zaman sekarang yang harus kita hati-hati. John Calvin mengatakan, hati kita, hati manusia adalah pabrik dari ilah-ilah. Firman Tuhan menasihatkan kita, hati-hati. Jangan sampai kita salah menaruh siapa yang terutama dalam kehidupan ini. Karena yang pantas berada di situ hanyalah Yesus Kristus. Karena dialah Sang Pencipta. Yang ketiga, Yesus bukan hanya menciptakan, tetapi dia juga menopang apa yang dia ciptakan ini. Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Tuhan tidak hanya menciptakan, tetapi setelah dia menciptakan, dia yang menopang segala ciptaannya. Memang kita lihat ada hukum-hukum yang berlaku dalam ciptaannya. Ada ikatan-ikatan atom yang membuat tubuh kita ini seperti ini. Ya, kita tidak bangun dan melihat tiba-tiba tangan kita sudah gemuk, ya, besar, dan kaki kita menjadi kecil, hidung kita mungkin terbalik posisinya. Kita tidak melihat yang seperti itu. Kenapa? Karena ada ikatan-ikatan di dalam sel-sel kita yang membuat kita seperti kita sekarang ada ini. Tetapi itu bukan berarti bahwa semua itu terjadi dengan sendirinya. Tuhan yang menopang semuanya itu. Yang membuat atom-atom itu bisa berikatan satu sama lain. Yang membuat sel-sel itu bisa terikat satu sama lain. Tuhan yang mensupervisi semua itu. Dia yang menopang semuanya itu. Bahwa segala sesuatu ada di dalam dia. Kalau Tuhan tidak menopangnya, maka semuanya akan lenyap. Tidak akan ada lagi ikatan atom dan semuanya hilang. Itu sebabnya Yesus adalah yang terutama. Karena dia adalah Sang Penopang. Detik demi detik dia menopang kita. Hari ini kita masih ada seperti ini. Kita masih bernafas. Itu karena Kristus. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini dia, Tuhan. Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu sebabnya kita utamakan Kristus. Karena dialah yang bekerja di dalam segala sesuatu. Dan dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah kepala, pemimpin. Yesus adalah Sang Pemimpin. Tentu saja pemimpin dia yang harus diutamakan. Di dalam perusahaan di tempat kita bekerja misalnya, ya jelas Sang Pemimpin adalah yang harus diutamakan. Apa yang dia katakan itu yang harus dilakukan. Keputusan apa yang diambil itu yang harus dilaksanakan oleh perusahaan itu. Di dalam tentara misalnya, prajurit, pemimpin, komandan, dia yang utama. Apa yang dia perintahkan itu harus dilakukan. Dan Yesus adalah pemimpin dari gereja. Dialah yang diutamakan, ditinggikan di atas gereja. Ya, kehendaknya lah yang harus terjadi, yang harus dilakukan oleh gereja. Gereja hanya punya satu tujuan, yaitu menjadi mempelai yang berkenan kepada Kristus. Sebagai tubuhnya, kita, anggota gereja,
Kita mesti ingat satu hal ini. Yesuslah pemimpin di dalam gereja. Kehendaknya yang harus kita lakukan. Bukan kita. Kita tidak memilih gereja berdasarkan kesukaan kita. Karena gereja ini, wah ini nyaman. Saya suka dengan gereja ini. Dan kita ada di sini. Wah gereja ini saya tidak suka. Saya tidak suka lagunya. Kebaktian hari ini membosankan. Lagunya kayak begitu. Khotbahnya seperti ini. Saudara, kita bukanlah pusat dari gereja. Kita bukanlah kepala dari gereja. Yesuslah kepala dari gereja. Segala yang dilakukan oleh gereja adalah untuk sang kepala, untuk sang pemimpin, untuk berkenan kepada pemimpin gereja. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Kebangkitannya menjadi bukti yang sah, bahwa memang dialah yang harus lebih utama dari segala sesuatu. Karena semuanya akan mati, semua orang mati, semua orang menjadi tidak ada. Tetapi Yesus, dia mati tapi kemudian dia bangkit, dia hidup selama-lamanya. Membuktikan bahwa dialah yang terutama. Dan yang terakhir, kenapa Yesus yang terutama? Adalah karena dia adalah sang penebus. Kolose 1 ayat 20-22. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Mungkin kita takut ketika kita mengatakan bahwa Yesus itu berdaulat, bahwa dia berhak untuk melakukan apa saja yang dia kehendaki. Dia mau kita ada, dia mau kita tidak ada, dia mau semuanya terjadi, itu terjadi, dia mau tidak terjadi, itu tidak terjadi. Dan mungkin kita takut kalau Yesus melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Dan tidak ada yang bisa cross-check dia, tidak ada yang bisa menentang kehendaknya, maka kita, sekalipun kita berusaha untuk selamat, kita tidak bisa selamat kalau dia tidak menghendaki kita selamat. Dan kita takut dengan kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan seperti itu. Tapi kita harus lihat gambaran komplit dari Kristus. Dia bukan hanya sang pencipta yang berdaulat atas kehidupan kita. Tapi dia juga adalah sang penebus yang berdaulat. Kita memang berdosa, kita memang sudah harusnya dimurkai karena kita memusuhi dia. Tetapi apa yang dia lakukan? Bahwa Allah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Yesus Kristus. Oleh darah salib Kristus. Yesus adalah penebus kita. Dialah yang mengampuni dosa-dosa kita, yang bisa membuat dosa kita diampuni. Pengorbanannya di atas kayu salib itulah harga yang harus dia bayar. Harga yang harus dibayar untuk membayar dosa-dosa kita. Hukuman yang harusnya jatuh ke atas kita. Bayangkan kita sudah melawan sang pencipta. Dan kita semua harus dimurkai memang. Tetapi Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Oleh siapa? Oleh darah salib Kristus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada penebus yang lain. Yesuslah sang penebus. Dialah sang juru selamat kita. Tidak ada keselamatan kalau bukan Yesus menebus kita. Itu sebabnya dia harus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang membuat dosa-dosa kita bisa diampuni selain daripada penebusan Yesus Kristus. Kita lihat Kristus berhak atas kehidupan kita. Dia berhak atas kita. Kita yang sudah percaya kepada dia. Kalau kita percaya kepada dia, maka ada dua
dua dasar yang menjadikan Yesus itu berhak atas kita. Itu karena pertama dia menciptakan kita. Dan juga kedua karena dia menebus kita. Dia membeli kita. Dia berhak atas kita. Kita punya motivasi ganda untuk memuliakan Allah. Bukan hanya karena kita diciptakan oleh Kristus. Tapi karena kita juga ditebus oleh Dia. 2 Korintus 5 ayat 14-15 mengatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Pertama, Dia adalah pewahyu dari Allah. Kedua, Dia adalah pencipta. Ketika Dia adalah sang penopang. Keempat, Dia adalah sang pemimpin. Dan kelima, Dia adalah sang penebus. Dan itu sebabnya Dia pantas, Dia layak untuk menjadi yang terutama. Dan kalau kita menaruh Dia di tempatnya, yaitu sebagai yang terutama, maka hidup kita tidak akan bisa dijatuhkan, tidak akan bisa dihancurkan. Kita akan terus berdiri. Karena yang terutama di dalam kehidupan kita adalah Kristus. Ayat 23 dari yang kita baca tadi, Kolose 1 terakhir. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Apapun keadaan yang kita hadapi, kita sudah mendengar kebenaran hari ini. Bahwa Yesus Kristuslah yang pantas untuk diutamakan. Dia yang pantas untuk kita percayai. Dia yang pantas untuk kita kasihi. Dia yang pantas untuk kita harapkan. Kita gantungkan seluruh pengharapan kita kepadanya. Jangan bergeser dari situ. Apapun situasi yang kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, apapun penderitaan yang kita hadapi, apapun godaan yang datang, kenyamanan yang bisa kita miliki, jangan pernah mau bergeser dari iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan pernah menaruh yang lain di tempat yang terutama selain daripada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau yang telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan Anak-Mu. Sekarang kami hidup di dalam kerajaan Yesus Kristus yang adalah Sang Pencipta, yang adalah Allah sendiri yang menjadi manusia, yang berkuasa untuk menopang segala yang ada, yang adalah pemimpin, kepala dari gereja, dan yang adalah Sang Penebus, Juru Selamat bagi orang-orang berdosa. Kami bersyukur bahwa sekarang kami sudah ada di dalam kerajaan Anak-Mu, Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak tertipu oleh iblis, supaya kami tetap menaruh Yesus Kristus di tempatnya, yaitu di tempat tertinggi, tempat yang terutama. Tuhan Yesus, Engkaulah kepala dari jemaat-Mu.
Engkaulah pemimpin dari jemaat-Mu ini. Roh Kudus, kiranya Engkau yang meneguhkan hati setiap jemaat yang mendengarkan firman ini. Supaya kami tidak bergeser dari iman kami kepada Yesus Kristus yang telah diberitakan di dalam Injil. Biar kami tetap berpegang pada pengharapan kami itu. Yesus Kristus satu waktu nanti akan datang kembali untuk membawa kerajaannya yang penuh. Dan kami semuanya akan menikmati kerajaan yang penuh itu. Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi penderitaan air mata. Yang adalah sukacita, kemuliaan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan apapun keadaan keuangan kita saat ini, mungkin penghasilan kita ada yang menurun, ya, tapi ada juga mungkin yang mendapatkan berkah di dalam masa pandemi ini. Apapun kondisi kita, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa rancangan Tuhan buat kita tidak berubah dari dulu. Dia bermaksud untuk memberkati kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu kita akan terus memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhanlah yang telah memberkati kita. Apa yang kita miliki saat ini, itu pun jauh lebih baik daripada apa yang patut untuk kita dapatkan. Karena itu kita akan tetap punya hati yang memberi, yang murah hati. Kita percaya bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan dengan iman, dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau yang telah memberkati kami dengan uang yang kami miliki saat ini. Segala pekerjaan kami Engkau yang membuatnya berhasil, menghasilkan sesuatu. Kami bisa ada saat ini, itu semua adalah berkat Engkau bagi kami. Dan karena itu kami datang saat ini membawa persembahan kami ke hadapan Engkau sebagai ucapan syukur dan iman kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, Engkau berkenan dengannya, dan dengan persembahan ini bisa memberikan berkat bagi banyak orang. Mereka yang belum pernah mendengar kabar baik bisa disampaikan. Dan biar setiap orang bisa bertumbuh dalam pengenalannya akan Engkau melalui persembahan yang kami berikan ini, Tuhan. Dan kiranya nama Engkau saja yang dimuliakan di seluruh bumi. Terima kasih Bapa, berkati setiap orang, berkati setiap kami, biar kami bisa menjadi saluran berkat Engkau yang lebih hebat lagi bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan, Raja segala raja, yang tunggal dan maha kudus, yang lahir dan dikorbankan. Dia setia sampai akhirnya, membuktikan kasih-Nya. Kau besar ku kagumi, Yesus, Kau ajaib dan ku sembah. Yesus Kristus Tuhan, Allah Maha Tinggi, Raja mulia kekal selamanya. Yesus Kristus Tuhan, Kau layak dipuji, Raja damai berkuasa selamanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia-Nya kepadamu.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.